Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hamoraon hagabeon hasangapon ido dilului nadibah. Ada syair lagu Batak seperti itu. Hagabeon hasangapon hamorao kagabeon hasangapon ido dilului nadibah. Syair lagu ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, menunjukkan filosofi orang-orang Batak, yang bagi sebagian besar orang Batak, pencapaian tertinggi dalam hidup adalah ketika dia menjadi kaya, ketika dia dimuliakan, dan dia terhormat. Dan sebetulnya bagian pertamalah yang menginspirasi semuanya. Ketika seseorang sudah menjadi kaya, maka cenderung nanti kemudian akan datang bagi dia kemuliaan itu, dan akan datang penghormatan kepada dia. Bulodok kepeng ni iba din nahala sudido mandok tu iba marpamili alenggo danga dong epeng ni iba begu bedang marpamili tu iba minna. Artinya kalau ada uang kita, semua berteman kepada kita. Tapi kalau tidak ada uang, hantu pun tidak mau berteman dengan kita, setan. Nah, dengan itu mau diungkapkan, sebetulnya mau dikatakan bahwa pencarian identitas manusia selama di dunia ini sering sekali memang salah arah. Salah arah dalam arti bahwa hidupnya diarahkan hanya untuk mencapai kekayaan semata saja. Dan sebetulnya cara hidup seperti ini sudah jauh ada di dunia ini. Bahkan 400 tahun sebelum Yesus ada, sudah ada paham yang disebut dengan hedonisme, yang disponsori oleh seorang yang bernama Aristides. Dia mensponsori paham yang disebut dengan hedonisme ini. Inti dari paham hedonisme ini ialah carilah kenikmatan setinggi-tingginya dan hindari ketidaknikmatan sebanyak-banyaknya. Artinya ialah bahwa dalam kehidupan ini, kekayaan, kenikmatan itulah yang menjadi sumber segala-galanya. Karena itu carilah di situ semua. Itulah inti dari kehidupan. Dan kenikmatan ini sering sekali juga digambarkan sebagai bagian dari kekayaan. Karena hanya orang yang kaya dapat menikmati segala-gala yang dikatakan kenikmatan itu. Dalam konteks seperti itulah Bapak, Ibu, Saudara terkasih, coba kita renungkan sekarang Injil ini, di mana Yesus kemudian mengubah cara pandang orang-orang tentang kekayaan. Seseorang datang kepada Yesus pada hari ini bertanya kepadanya, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal? Dalam bahasa kita sekarang, asutu surga, supaya saya masuk surga. Singkatnya seperti itu, supaya saya mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan kemudian Yesus memberikan kepada dia sebuah rumus untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus mengatakan kepadanya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, dan jangan menipu orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini bagian dari 10 perintah Allah yang disampaikan oleh Allah sendiri, Yahweh sendiri kepada Musa, untuk kemudian kita renungkan dan kita jalankan hingga sampai saat ini. Yesus mengatakan ini kepadanya, bahwa rumus untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu ialah jalankan 10 perintah Allah. Tetapi orang itu sudah mengatakan, kalau hanya itu, sejak masa muda saya itu sudah saya lakukan. Gampang untuk melakukan ini, menghindari perbuatan-perbuatan jahat yang di sini. Lalu Yesus kemudian memberikan rumus yang kedua kepadanya, dan ini yang paling sulit bagi orang itu. Yesus kemudian berkata kepadanya, hanya satu lagi kekurangan. Jika kau dapat menjalankan 10 perintah Allah ini, jangan berzina, kemudian jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, kau sudah dapat melaksanakan semua itu, dan kau sudah bisa menghormati orang tuamu. Satu lagi yang paling penting, kata Yesus kepada dia, juallah seluruh hartamu dan bagikan kepada orang miskin, dan kemudian kau baru datang kepada saya pada hari ini. Mendengar itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, muram wajah orang itu. Dan dikatakan kepada kita pada hari ini, mendengar perkataan Yesus mukanya muram,
lalu pergi dengan sedih sebab banyaklah hartanya. Sebab banyaklah hartanya. Karena hartanya yang banyak itu, maka dia kemudian menjadi aneh mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Dan bukan hanya orang ini yang memiliki harta yang banyak itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, yang kaget mendengar rumus kedua untuk mendapatkan keselamatan kekal itu, keselamatan bagi dia. Tetapi juga murid-murid Yesus yang ternyata hidup dengan dia juga kemudian terheran-heran dengan jawaban Yesus ini. Karena itu maka murid berkata kepada Yesus, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Mengapa sampai murid-murid ini berkata seperti itu? Karena dalam konsep murid-murid ini, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dan juga orang-orang Israel pada waktu itu yang sama juga dengan kita orang-orang Batak di sini, kekayaan itu adalah berkat yang melimpah dari Tuhan. Ada pandangan bagi orang-orang Yahudi, orang yang kaya, orang yang makmur, itu adalah tanda bahwa dia mendapat berkat dari Tuhan. Tetapi orang miskin, orang yang menderita, orang yang cacat, orang yang banyak masalahnya, itu adalah orang yang dihukum oleh Tuhan. Itu ada dalam pandangan orang-orang Yahudi ini. Karena itulah maka sekarang mereka menjadi heran. Mengapa Yesus mengatakan harus menjual seluruh harta benda dan kemudian membagikan kepada orang miskin? Dengan itu kan sekarang Yesus sebetulnya mau mengatakan bahwa dia berpihak kepada orang miskin, tidak perlu menjadi kaya. Nah, kalau begitu pandangan Yesus, maka dia sepertinya melawan semua apa yang menjadi pandangan dari orang-orang Yahudi dan kebanyakan manusia ini yang tadi mengatakan bahwa kekayaan itu adalah lambang dari berkat Tuhan, sementara kemiskinan itu bagian dari kutuk. Tetapi Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, telah memberikan kepada kita sebuah pengajaran dan pemahaman yang baru. Nanti coba akan kita renungkan, apakah memang kita mau memikirkan ini, membacanya secara harafiah dalam arti bahwa tidak perlu menjadi orang kaya. Semua kita menjadi miskin saja supaya mendapatkan apa yang menjadi kehidupan kekal bagi kita. Yang menariknya ialah bahwa Yesus juga mengatakan kepada kita, alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara kasih, Yesus memberikan gambaran kepada kita, alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kalau ini sekarang dialamatkan kepada kita Bapak Ibu yang banyak hartanya, bukan hanya soal harta sekarang material uang, karena bagi kita orang Batak anak pun menjadi harta. Banyak anak, banyak hartanya. Nah, kalau ini sekarang kita simpulkan, berarti semua sekarang kita menjadi sulit masuk kerajaan surga itu. Dan dia lagi mengatakan kepada kita, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa Yesus mengambil gambaran unta dan lubang jarum hari ini? Kalau ada penjahit di sini, kita tahu betapa kecilnya lubang jarum. Saya buat begini, ini sebetulnya sudah terlalu besar, kecil sekali. Kalau sudah mulai tua 60 tahun, maka susah sekali kita memasukkan benang ke dalam lubang jarum itu. Sampai air liur kita menetes, mungkin sudah sampai 1 liter keluar untuk meluruskan, tidak masuk-masuk juga. Karena memang dia kecil sekali. Nah, apa yang dimaksud lubang jarum di sini? Bisa saja memang ada orang menafsirkan ini dua hal. Pertama, lubang jarum dalam arti harafiah, lubang jarum itu. Nah, kalau itu kita pakai memang mustahil. Karena apa? Unta itu besar, tidak mungkin jarum yang kecil itu bisa dia masuk ke situ. Tetapi ada tafsiran lain yang mengatakan bahwa lubang jarum yang dimaksudkan di sini adalah gerbang ke Yerusalem. Pada waktu itu ada 2 gerbang Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih untuk memasuki Yerusalem. Yang pertama adalah gerbang utama yang lebar, yang nanti dibuka pada siang hari dan waktu-waktu tertentu. Tetapi ketika gerbang utama ditutup, orang bisa memasuki Yerusalem dengan satu lubang yang sempit.
itulah yang disebut dengan lubang jarum itu. Ada gerbang lain lagi ketika gerbang utama ditutup. Nah, biasanya kalau gerbang kedua itu selalu lebih kecil daripada gerbang utama. Dia juga kecil dan dijaga oleh penjaga kota, dan nanti orang harus susah masuk ke dalamnya. Nah, konteks ini yang barangkali memang tepat juga kita renungkan untuk menggambarkan bagaimana unta ini bisa masuk lubang jarum itu. Unta, Bapak Ibu Saudara terkasih, adalah binatang yang besar, yang ada punggungnya di belakang itu, punggungnya yang agak. Maka kalau dia mau memasuki lubang itu akan sulit juga dia. Terlebih kalau dia membawa beban atau orang naik ke atasnya, tidak mungkin bisa lewat saja begitu di lubang jarum tadi itu. Harus lebih dulu dia turun penumpangnya, kemudian mengambil barang-barang bawaannya, dan kemudian mulai mencocokkan unta ini untuk masuk ke dalam. Nah, sampai di konteks ini kita masih ada perlindungan lain lagi. Mengapa? Karena pada waktu itu juga ada semacam pandangan yang menyebut bahwa unta itu adalah binatang yang haram yang dilarang masuk ke Yerusalem. Karena itulah maka semakin jelas bagi kita sekarang ini mengapa Yesus memberikan gambaran ini. Lebih susah katanya seekor unta masuk ini. Karena itu maka gambaran ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, adalah gambaran yang memberi kepada kita bahwa orang yang terikat dengan hartanya nanti akan mustahil masuk dan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Sekarang Bapak Ibu mungkin bertanya, kejam sekali permenungan kita pada hari ini. Jangan-jangan ada yang murung pada hari ini sesudah pulang dari misa ini. Seperti minggu lalu saya juga berkhotbah di Sarudik, ada orang yang juga agak tersinggung karena kawin 2 kali. Yesus memperingatkan supaya jangan kawin 2 kali. Kalau bercerai katanya, menikah lagi dengan orang lain, kamu berzina katanya. Saya bacakan ada orang yang tersinggung. Mungkin juga ada orang yang tersinggung di sini karena banyak hartanya sekarang. Dan Yesus mengatakan kepada dia, susah sekali engkau masuk dalam kerajaan surga. Tetapi bagi yang tidak ada hartanya, mungkin seperti suster ini, senang-senang saja mereka. Paling hartanya handphone, sandal, baru ada jamnya mungkin agak sedikit mahal, tapi tidak mahal sekali. Seberapa susah untuk menjual handphone itu yang menjadi miliknya? Seberapa susah untuk kemudian menjual jam itu untuk memberikan kepada orang lain? Tetapi bagi Bapak Ibu yang ada depositonya di bank sampai ratusan juta, mengambil itu kembali kemudian menjual, memberikan kepada orang lain. Atau ada juga emas kita antam di kamar masing-masing, atau yang dipakai sekarang ini sedang lengket-lengket di leher kita, di telinga dan di gelang ini, tiba-tiba dikatakan kepada kita, jual subi, liam bagi untuk halak napugos. Siapa yang sanggup untuk melakukan itu? Susah sekali itu kita lakukan. Karena itulah saya mau mengajak kita hari ini untuk merenungkan sekali lagi, bukan dalam arti secara harafiah kepada Bapak Ibu untuk pulang nanti dari rumah ini, terutama anak-anak, bongkar semua lemari bapak dan ibunya, bawa semua di situ, bawa ke sana jual, atau ke Pegadaian besok bawa semua. Kenapa kau jual seperti itu? Kan pastor mengatakan kepada kita harus menjual semua harta milik, bagikan kepada orang miskin. Nah, seperti ada satu perhangir dulu Bapak Ibu Saudara terkasih berkhotbah seperti ini kepada anaknya. Kemudian anaknya ada di situ, istrinya ada di situ, dan umat yang lain. Dia menggebu-gebu berkhotbah. Dia katakan, Bapak Ibu sekalian katanya, Yesus berkata kepada kita, kalau ada 2 bajumu, bagikan kepada orang lain 1. Dan kemudian pulang dari situ anaknya mengambil jas yang ada, jas terbaik yang tidak dipakai oleh perhangir itu. Dia pergi menjual itu. Baru bapaknya kemudian mencari, di mana jas itu? Anaknya mengatakan, ngahu jual bapak. Bapak saya jual home. Kan bapak sudah berkhotbah mengatakan kalau ada 2 pakaian berikan 1 kepada orang lain. Dan bapak itu mengatakan dang tuhitai jamitai katanya. Bukan sama kita jamitai itu, khotbah itu, sama orang itu. Nah, sekarang khotbah ini untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara terkasih. Karena itu kalau dikatakan kepada kita jual semua harta milikmu, bagikan kepada orang-orang miskin, maka saya mau mengajak kita bukan dalam arti seperti itu persisnya, tetapi jangan melekat pada harta milik. Itulah sebetulnya yang mau disampaikan kepada kita. Tidak dilarang untuk menjadi kaya Bapak Ibu Saudara terkasih,
Karena kalau tidak ada yang kaya, apa yang kita bagikan kepada orang miskin? Kalau sudah kita fokus, ada letuna fokus, alana fokus kita sudah. Karena adanya orang kaya, maka yang miskin bisa mendapat sebagian dari mereka. Karena itu sebetulnya konteks perlindungan ini sekarang kepada kita persis seperti keledai yang mau masuk Yerusalem itu, yang memiliki harta nanti yang ada di bawahannya itu harus dilepaskan dulu, baru kemudian dia bisa masuk. Konteks itulah sekarang yang menjadi penting bagi kita ketika manusia berlomba-lomba untuk menjadi kaya dan menikmati untuk dirinya sendiri kekayaan. Inilah persoalannya sebetulnya. Tetapi kalau Bapak Ibu kaya dan tidak terikat dengan kekayaan itu, memberikan sebagian kepada orang lain, maka inilah kebebasan itu sebetulnya yang nanti mendapatkan kerajaan surga. Karena itulah maka selalu kalau perusahaan-perusahaan besar biasanya ada yang disebut dengan CSR. Kalau ada Bapak Ibu di sini yang memiliki perusahaan, sisihkan sebagian untuk orang lain, manfaatkan CSR itu untuk orang lain. Kalau ada Bapak Ibu di sini yang memiliki perumahan-perumahan, nanti memiliki banyak tanah, sisakan sedikit saja. Siapa tahu nanti ada gereja mau dibangun di situ. Konteks seperti itu sebetulnya tidak dilarang Bapak Ibu memiliki banyak harta, tetapi sebagian hartamu berikan kepada orang miskin, berikan kepada Tuhan, berikan pada pengembangan gereja ini. Di situ orang kemudian tidak sanggup. Ketika diminta berikan sebagian, bukan semuanya. Berikan sebagian saja tidak sanggup, apalagi semuanya. Karena itu maka hari ini Yesus mengajak kita untuk melepaskan diri dari kelekatan-kelekatan ini. Supaya kita jangan seperti satu keluarga yang bersaing dengan keluarga lain di sebuah desa. Ada satu desa Bapak Ibu, bukan di desa kami sana, Parlegian, di tempat lain. Ada satu desa, dan di desa itu ada dua orang yang bersaing untuk menjadi kaya. Mereka berlomba-lomba. Yang pertama, kemudian dia membeli sepeda motor, karena sepeda motor sangat mahal di situ. Nah, itulah simbol dari kekayaan bagi dia. Diumumkan dan orang semua tahu tiap saat dia kemudian bolak-balik kampung itu, walaupun kampungnya agak susah jalan, tapi dia bawa sepeda motor ini dan menunjukkan sambil gas-gas semua, supaya semua kampung tahu bahwa dia memiliki sepeda motor. Ada satu keluarga lagi yang juga mau menjadi kaya, menunjukkan bahwa dia kaya, tetapi ibu ini karena tidak tahu membawa sepeda motor, maka dia pergi ke toko, dia membeli emas yang banyak. Dia kasih di telinganya sampai sebelah juga sudah begini terus karena banyaknya emas di sini. Dia kasih di leher dan kemudian sepulang dari kota itu dia mengunjungi semua tetangga sambil bercerita. Karena ada emasnya di sini dia tunjuk, inang seperti ini. Padahal tidak perlu sebetulnya bercerita seperti itu. Hanya dia katakan begini, beginilah yang terjadi, bahwa segala sesuatu sambil ditunjukkan itu, sambil dia geleng-geleng kepala begini, supaya ini juga lorong-lorong. Nah, sesudah itu kemudian kedua orang ini mereka berlomba-lomba terus, tidak tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang menarik ialah ketika yang tadi itu yang pertama kaya itu memiliki sepeda motor itu meninggal. Ketika dia meninggal, maka mulai heboh. Rupanya orang kaya juga mati katanya. Tapi itu tidak menjadi persoalan. Yang persoalan adalah wasiat. Dia sudah membuat wasiat, kalau saya meninggal, masukkan sepeda motor di dalam peti mati saya katanya. Heboh satu kampung, karena akan membuat peti matinya akan besar. Untuk dia lumayanlah satu berapa saja kan, tapi kalau tambah sepeda motor, dia akan menjadi susah. Maka dibuat orang kampung. Nah, itu membuat ibu itu mulai dia juga pusing. Wah, mati dia dibawa juga. Oh, itu yang kaya katanya. Kalau mati pun dia bawa sepeda motornya. Sudah dikubur dia dengan sepeda motor itu. Malamnya ibu itu mengumpulkan semua anak-anaknya. Dia mengatakan, ini yang berat katanya. Tetapi yang mau saya sampaikan kepada kalian, karena umur saya juga sudah mulai tua, supaya nampak bahwa saya lebih kaya dari dia. Kalau saya meninggal, kasih semua emas ini nanti di peti mati saya katanya. Mulai keberatan anak-anaknya karena emas kan. Enggak mungkin itu mak katanya. Jangan. Tetapi dia mengatakan, jangan, saya mau lebih kaya dari dia. Jangan kalah saya. Nanti sesudah mati ada dunia lain lagi, dia pula lebih kaya karena tinggal semua emas ini katanya. Mendengar itu anak-anaknya pun, oh iya pula pikir anaknya.
nanti pula miskin ibu kami ini ketika mati di sana, diajak-ajak orang kaya itu. Karena itu sesudah dia mati, mulailah anak-anaknya juga berbisik-bisik, bagaimana ini katanya, kita adakan atau bagaimana? Toh dia tidak tahu itu. Tetapi karena sudah wasiat seperti itu, mereka masukkan. Nah, ketika dimasukkan, ibu ini kemudian mau pergi menghadap Allah Bapa, dia mau masuk surga. Ketika dia masuk surga, maka seorang penjaga pintu surga itu mengatakan stop. Heran dia, padahal dia tadi sudah patentengan masuk surga itu. Karena dia pikir sudah orang kaya dia, banyak semua peralatan, pasti nanti orang menghargai saya. Pikir, stop. Mengapa stop? Untuk masuk ke sini tidak membutuhkan yang lain-lain katanya. Gayamu terlalu hebat, terlalu mental kau, lepaskan semua itu katanya. Baru dia bilang, bah, mengapa lepaskan? Ini sudah saya minta dari anak-anak saya. Saya yang mencari ini, bukan hasil curian, bukan hasil korupsi, kerja keras saya di dunia. Nanti saya mau tunjukkan kepada orang-orang lain, kepada orang yang lebih dulu itu mati di sini. Katanya, siapa itu katanya? Kan ada dulu dari kampung kami mati di sini. Sudah lewat ke sini katanya. Belum lewat katanya. Siapa itu? Yang membawa sepeda motor. Tidak ada orang masuk ke sini bawa sepeda motor katanya. Bah, mulai dia heran. Tidak ada katanya. Iya, enggak ada. Lalu kemudian, walaupun seperti itu kata kepada penjaga surga itu, biarkan saja saya masuk ke dalamnya. Sekali ini saja. Bah, sekali memang sekali ini ya kau mati kata penjaga itu. Enggak, maksudnya biarkan saja. Kalau ada orang lain memohon-mohon, mungkin mereka saja hamba katanya. Karena mendengar itu maka penjaga surga itu, ya daripada kau banyak kali ngomong di sini, reteng kali kau katanya, masuk saja kau ke sana. Dibiarkan dia masuk. Sesudah dia masuk menjalani surga ini, mulai dia heran. Herannya dia lihat tidak ada apa-apa yang lain di situ. Sepeda motor itu juga tidak ada rupanya yang lain itu. Dan kemudian begitu dia berjalan, dia lihat ada tong sampah di situ. Bagus sekali tong sampah ini. Dia perhatikan tong sampah itu, mulai mengkilat-kilat. Wah, apa ini pikirnya? Sesudah dia teliti, rupanya emas tong sampah itu. Kemudian dia berjalan lagi, apa ada emas di sini pikirnya? Dia lihat isi dari situ semua, banyak sekali berlian dan perhiasan lain juga. Mulai dia agak merasa aneh. Berjalan dia terus. Sesudah berjalan dia terus, dia mulai heran juga. Kakinya itu mulai terantuk-terantuk dan dia lihat ke bawah. Mulai juga dia sadar bahwa ternyata yang dipijak itu adalah emas. Semua aspal di situ terbuat dari emas. Maka dia malu sekali. Dia rasa ini rupanya tidak ada apa-apanya. Kemudian dia lepaskan dan dia simpan. Dia kembali ke surga, ke bumi lagi. Dia kumpulkan anak-anaknya. Bahkan semua anak-anaknya, bahasa mulak kau katanya, kenapa lagi kau kembali? Dia katakan, saya mau mengembalikan emas ini. Enggak ada rupanya gunanya katanya. Mengapa enggak ada gunanya? Di sana semua katanya, tempat sampah pun emas. Biarlah sama kalian saja ini ditinggalkan. Baru dia pergi lagi. Sudah ya katanya, aku mati lagi, pergi aku keluar lagi. Sampai dia masuk tanpa itu Bapak Ibu. Apa artinya cerita ini bagi kita? Cerita ini artinya ialah jangan terlalu melekat dengan harta duniawi. Karena tidak ada seorang pun dari antara kita nanti yang akan membawa harta duniawi ke surga yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kalau kita mati, kita hanya membutuhkan tanah 1 meter kali 1,5. Itu pun orang yang normal. Kalau yang tidak agak normal samekot 1 meter kotor, masih lebih kecil lagi nanti kerandanya itu dan tanah untuk dia. Maka seberapa luas pun sawitmu, sebetulnya tanahnya enggak ada gunanya. Enggak ada orang dari antara kita juga yang bisa memberi wasiat, lebar kali kasih kuburan saya ya katanya, kasih 20 kali 20, nanti sewa beko untuk menggalinya. Enggak ada itu dari antara kita. Karena bagi orang Batak, kalau lewat dari situ nanti, lewat 10 cm saja sudah takut. Mengapa katanya? Nanti mengidona asing katanya. Karena itu harus pas-pas sekali, ukur dulu pas sekali. Jangan sampai lewat beberapa senti. Bahaya katanya, nanti ada orang lain lagi yang akan mengisi itu. Karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, maka pas sekali untuk kehidupan yang akan datang. Seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada kita, lepaskan segala sesuatu. Dalam arti bahwa kalau kita memiliki banyak sekarang ini, menjadi orang-orang kaya, banyak aset-aset kita, tidak salah Bapak Ibu saudara terkasih. Saya katakan tidak salah. Yang salah ialah jika Bapak Ibu melekat di situ terus dan menggunakannya hanya untuk diri sendiri, tidak digunakan untuk Tuhan.
tidak digunakan untuk membantu orang-orang lain, tetangga kita yang menderita, orang-orang yang seiman ataupun tidak seiman, yang lebih berkekurangan dari kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, diingatkan kepada kita pada hari ini, jangan segan-segan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada yang disebut dengan aksi puasa pembangunan, berikan kepada aksi puasa pembangunan yang kurang lebih bisa menjadi seperti CSR-nya kita. Sebagian yang harus disumbangkan menjadi hak orang lain untuk membantu orang-orang lain. Amin.